Ya, shalom semua. Ya, saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Ya, saya perkenalkan dulu ya, nama saya Steven. Saya dari cabang Mega Galaxy. Ya, jadi di Tiberias Mega Galaxy. Jadi pada waktu itu saya ingat 1 Februari itu tiba-tiba papa itu bangunkan saya dari tempat tidur ya. Dibangunin, dibilang mamamu itu loh sakit. Lah tak pikir kalau mama sakit kan biasa cuma pusing, kalau enggak mungkin masuk angin ya. Lah tiba-tiba kok enggak bisa gerak. Jadi pagi itu udah enggak bisa gerak dan itu selalu cuma ngadep ke kanan. Jadi mau badannya digerakin ke kiri itu enggak bisa. Akhirnya terakhirnya kita panggil ambulan dan akhirnya kita larikan ke rumah sakit di Mitra Keluarga. Karena itu yang terdekat dari rumah ya. Dan tiba-tiba ketika sampai di Mitra Keluarga, dokter itu juga bingung kenapa kok pagi-pagi bisa seperti ini. Akhirnya langsung ditindak, disuruh CT scan dulu di kepala. Ternyata ketika di CT scan itu ada keluar darah di otak. Jadi pembuluh darah otaknya itu pecah, ya. Dan bukan hanya itu, dokter bilang kalau hanya CT scan itu nggak bisa. Akhirnya di MRI supaya tahu jelas itu kejadiannya apa, penyakitnya apa. Dan tiba-tiba puji Tuhan ketika di MRI ternyata yang pecah bukan hanya 1 tapi 3 ya. Yang pecah 3 di pembuluh darah otak, 3 bagian yang pecah dan itu harus cepat ditindak lanjut. Dan akhirnya masuk di rumah sakit yang harusnya operasi 4 hari setelah di rumah sakit dan akhirnya di cancel. Ketika operasi itu di cancel karena ketika masuk ruang operasi pembuluh darahnya ini kecil sekali. Dan dokter nggak berani, karena sebelum operasi saudara-saudara dokter bilang bahwa kalau nggak meninggal ya stroke permanen. Ya kadang dokter juga nakut-nakutin ya, nggak dibilang sembuh malah kalau nggak meninggal stroke permanen. Akhirnya kan saya sebagai anak cuma pertama sempat bingung kan. Akhirnya kita berdoa dan akhirnya operasi itu diundur, ya diundur sampai sekitar 1 minggu. Lah dan dokter itu bilang mama itu harus dipasang alat untuk di otaknya supaya menembel yang pecah-pecah ini ya. Ternyata otaknya itu harus ditembel dan alatnya itu mahal sekali. Perlu 3, karena yang pecah 3 lah. Akhirnya ketika itu kita semua ACC, papa juga ACC ya kita lakukan. Akhirnya kita beli itu dan itu nggak ada di Indonesia. Jadi untuk pemasang alat yang di otak itu nggak ada di Indonesia. Jadi harus kita ambil kalau nggak salah di Malaysia atau Singapura ya, saya lupa. Ambil dari sana. Dan akhirnya operasi itu dokter bilang berjalan 4 jam. Kalau misalnya dokter keluar sebelum 4 jam ya udah siap-siap ya almarhum. Seperti itu. Jadi akhirnya benar. Ketika dokter belum sampai 4 jam, 1,5 jam itu dokter keluar. Dokter itu keluar. Steven. Sebelum itu didoain, terima tubuh darah Yesus dan diurapi pakai minyak. Ya. Nah, sebelum maaf ya, lupa karena cepet-cepet. Ya, jadi ya betul. Waktu itu jam setengah 12 malam kita panggil salah satu hamba Tuhan dari Tiberias. Dan akhirnya setengah 12 malam itu beliau hadir dan didoakan. Pakai minyak urapan dan yang pastinya minum tubuh dan darah Tuhan. Ya, setelah itu gimana ceritanya? 4 jam? Ya, 4 jam, akhirnya 1,5 jam keluar. Lah di antara kita bertiga, saya kan punya adik cewek. Daripada papa sama saya sama adik saya cewek, yang paling kuat itu adik saya cewek. Meskipun dia cewek, dia nggak gampang nangis. Kalau saya cowok, kadang gampang nangis saudara. Jadi akhirnya 1,5 jam itu keluar dan dokternya bilang siapa yang kuat. Akhirnya adik saya lah yang masuk. Ketika adik saya masuk itu adik saya nangis-nangis. Wah itu kita, papa sama saya itu udah bingung kan. Ini pasti meninggal kita pikir karena kok adik saya itu nangis. Karena adik saya lihat waktu itu detak jantungnya itu lurus. Ya, detak jantungnya ternyata lurus. Tapi akhirnya ketika itu dokter bilang, "Loh, kenapa kamu nangis? Mamamu sembuh nggak jadi operasi dan otaknya kembali sempurna. Jadi nggak ada operasi, alatnya nggak dipasang." Nah, sekarang mana mamanya? Seperti itu ya. Saya panggil mama aja, dipikirnya nanti mana mamanya. Takutnya ngeprank ya. Kita panggil aja langsung mama bisa menyampaikan. Ya, ini mama saya saudara. Ya, jadi Ibu Lili sudah sehat, sempurna sembuh. Nah, terus Pak Yuda kalau melihat peristiwanya bagaimana? Ya, baik.
Kalau saya melihat ceritanya mungkin suatu serangan yang memang punya bawaan pembuluh darah yang mengalami penipisan. Satu bagian yang pernah penipisan, berarti ceritanya tiga, berarti ada tiga bagian yang menipis sehingga ngembung. Seperti kalau kita meniup balon, ada yang tebal, ada yang tipis. Kalau yang tipis kan ngembung duluan. Nah, ini juga demikian, berarti mungkin suatu aneurisma. Ya, ada aneurisma otak yang ada di, kalau saya baca di sini, cabang arteri cerebrimedia, artinya pembuluh darah yang besar. Jadi nanti di situ ada cabangnya di situ, maka di antara cabang itu muncul gembungan tadi itu, pembuluh darah yang tipis, sehingga karena tekanan darah yang tinggi menyebabkan mengembung, dan itu sangat rawan untuk terjadi pecah pembuluh darah dan bisa menimbulkan kefatalan, meninggal. Nah, ini kalau ukuran gembungnya itu, cincin daripada aneurismanya itu kecil, artinya di bawah 3 cm, mungkin cukup dilakukan coiling. Istilahnya diikat cincinnya lewat pembuluh darah di paha atau di lengan, nanti kemudian ke otak. Itu pasti operasi, Pak Ya, Dokter ya. ya. Nah, kalau tidak akan pecah lagi. Kalau tidak akan pecah lagi. Tapi yang dialami Ibu ini ternyata dengan perjamuan kudus dan minyak urapan tidak dioperasi. Ya, tapi malah Tuhan berikan kesembuhan. Amin, saudara. Amin. Ya, Ibu Lili sekali lagi. Dan yang paling penting itu, saudara, jadi nggak ada terapi. Jadi ketika stroke dinyatakan sembuh, bebas dari operasi, nggak perlu terapi, stroke-nya juga hilang semua. Hilang jadi semua. biasanya kalau orang stroke kan perlu terapi. Ini nggak perlu terapi Tuhan. sama sekali, kita langsung Ya, pulang. Terima Seperti kasih, itu. Terima kasih. Stephen. Maju terus dalam Tuhan. Ya, Pak, tolong diperkenalkan nama siapa dari cabang mana?